Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya kolaborasi angket Google Formulir itu memasukkannya, tambahkan kolaborator ya. Jadi ketika email kita dimasukkan di bagian kolaborator ini, berarti dengan kata lain kita bisa berbagi angket Google Formulir ini kepada siapapun selama kita mengetahui email orang yang bersangkutan. Yuk kita akan lihat caranya. Oke, pertama kali kita akan buka Google Formulir tentunya. Kita akan lihat ini Google Formulir berupa soal UTS pembukuan dibuat oleh guru yang mengampu pembukuan. Tapi saya bisa membuka karena saya diberi akses di bagian ini ya, kolaborator. Oke, caranya kita klik bagian menu titik 3 ini. Kita lihat caranya tambahkan kolaborator. Nah, di sini nama saya sudah ada di sini ya. Di sini yang nomor 1 adalah nama pemilik akun Google Formulir. Lalu berikutnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Jadi yang tugasnya mengkoreksi soal adalah saya. Untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berbeda tanggung jawab untuk memeriksanya. Kalau kepala sekolah ya memantau bahwa guru siapa saja yang belum mengirimkan soal. Kalau saya berbagi peran dengan wakil kepala sekolah untuk mengkoreksi bagian item-item soalnya ya. Untuk bagian wakil kepala sekolah melihat konten isinya. Kalau saya tugasnya untuk mengubah judul di template di bagian judul. Jadi tugas yang lain juga saya diberikan untuk mengecek bagian setting ya. Nah, ini kalau saya diberikan akses, saya sama seperti pemiliknya, bisa mengubah-ubah semuanya ya. Cara seperti ini tentunya untuk mempermudah atau bisa membuka tanpa harus mengetahui password email pemilik pertama. Oke, jadi kalau teman-teman guru BK di seluruh Indonesia mau minta supaya cara pembuatan angketnya sudah benar atau belum, ya cukup nama saya di kolaborator ini dimasukkan saja ya. Nama emailnya dimasukkan, nanti diminta untuk saya harus lihat isinya sudah benar belum, urutannya sudah benar atau belum, sebelum dibagikan kepada para murid yang ada di sekolah masing-masing. Oke, saya kira gampang untuk membuat kolaborator ini ya. Kalau sudah di kolaborasi ya tentunya klik selesai. Nah, dengan kata lain saya bisa membuka soal UTS pembukuan. Padahal sebetulnya kan kalau secara umum saya nggak bisa mesti membuka soal-soal seperti ini karena pemiliknya sudah membuat dan tidak pernah men-share atau melalui kolaborator nama saya tidak dimasukkan, saya tidak akan bisa masuk ya. Selama nama saya tidak ada dimasukkan, nama email saya tidak dimasukkan dalam kolaborator, saya tidak akan bisa buka angket ini. Saya kira untuk membuat kolaborator sangat mudah ya, bahkan saya bisa mengubah-ubah ini ya. Bagian setting ini terutama tugas saya adalah di bagian setting. Saya ngecek di bagian ini. Kadang-kadang Bapak Ibu guru lupa ya. Ini tidak perlu dicentang ya. Kalau ini dibatasi supaya anak tidak ngirim 2 kali. Ketika nanti dia sudah mengirim, dia nggak bisa mengirim kembali yang kedua kali karena dibatasi. Kalau untuk soal
biasanya dibatasi ya. Jadi kalau nanti ada yang remedial baru kita buka. Karena ini berkaitan dengan soal, berarti kalau ada yang remedial ini baru kita buka supaya siswa yang bersangkutan yang sama bisa mengirimkan tanggapannya yang kedua. Lalu kalau sudah diklik simpan, kita klik lagi tadi setting ya, masih ada yang ketinggalan bagian presentasi, kita lihat. Nah, di sini acak urutan pertanyaan. Oleh karena itu, nomor soal semestinya tidak ada. Supaya nanti anak mengerjakan berbeda satu sama lainnya akan berbeda. Anak yang nomor absen pertama, dia akan mengerjakan misalkan soal nomor 1 ya. Lalu yang orang kedua mengerjakan soal nomor 10. Itu tentunya berdasarkan acak yang diberikan oleh komputer secara acak. Lalu pesan konfirmasinya ditulis saja di sini. Terima kasih sudah menyelesaikan soal pilihan ganda, silakan lanjutkan ke soal uraian misalkan. Kalau saya sih soal uraian, soal pilihan ganda dijadikan satu di sini. Tapi karena gurunya mau memisahkan ya silakan saja, itu selera guru ya. Oke, kalau sudah simpan, kita masuk lagi ke bagian tab quiz ya. Pastikan ini di tab quiznya diaktifkan ya. Lalu ini sebaiknya rilis nilai nanti. Kalau rilis nilai di bagian ini, nanti ketahuan soal mana yang benar atau salah ya. Sebaiknya nanti saja ya. Ini dibuat nanti. Lalu jangan lupa nilai poin dicentang. Kalau tidak nanti kita tidak tahu hasil nilainya berapa. Ya, tentu kalau sudah ada nilai poin seperti ini disimpan, kita harus lihat di bagian soalnya. Sudah ada kuncinya mestinya ya. Kalau diklik, ini akan kelihatan kuncinya di sini ya. Harus dibuat bisa kuncinya diklik di sini ya. Jadi kalau saya sih yang namanya pilihan ganda saya wajibkan. Kalau nanti ada yang ketinggalan, terpaksa dia harus coba mengisi. Sayang kalau tidak diisi ya. Jadi kuncinya sudah ada, ini jawabannya berarti yang D ya. Nomor soal tidak ada, lalu optionnya juga tidak ada. Yang kedua, untuk mengacak soal tadi sudah dilakukan. Sekarang kita acak optionnya. Klik bagian menu bagian di setiap soal ini ada menu juga, jadi klik ya, urutan opsi ya, centang saja. Jadi nanti yang terjadi ketika anak mengerjakan walaupun soalnya sama, ini yang berubah-ubah atau ngacak ya. Tidak mesti penjualan ada di A, tapi yang pasti kalau jawabannya hasilnya cadangan kerugian walaupun letaknya ada di posisi atas, tetap jawabannya sudah dianggap benar. Oke, itu tugas yang saya dapatkan dari kolaborator antara saya dengan guru pembukuan. Saya kira demikian, kolaborator di setiap angket bisa dilakukan oleh semua guru, sehingga guru-guru yang membuat soal bisa dipantau sudah sampai mana. Kalau belum berarti harus ditanyakan bahwa pasti ketika UTS atau PTS ada limit waktu pengumpulan soal, sehingga sebelum waktunya para guru sudah harus menyiapkan soal-soal yang bersifat online. Demikian, semoga berguna untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang saat ini sedang menjalankan PJJ secara online. Sampai ketemu di aplikasi-aplikasi yang lain yang berguna untuk Bapak Ibu guru yang mengampu semua mata pelajaran di seluruh Indonesia.